Sepakat tadi dengan Pak Sandi ya, ketika ada kejadian luar biasa terjadi, ini sebenarnya sudah tidak berpikir apakah ini efisien atau tidak gitu ya. Tapi fokus kita adalah bagaimana mengatasi ya kejadian tersebut, penumpang tetap bisa melanjutkan perjalanannya gitu ya dengan cara apapun gitu ya. Entah itu nanti rutenya kita arahkan memutar gitu ya, atau mungkin dengan angkutan lanjutan lainnya gitu ya, overstafel gitu. Itu akan kita upayakan semaksimal mungkin gitu ya, tanpa adanya biaya tambahan kepada penumpang seperti itu. Nah, kaitan dengan efisiensi apa sih yang bisa kita lakukan di angkutan Lebaran kali ini gitu ya. Jadi gini Mas Bram, kami ini kan punya rangkaian kereta itu kan sangat terbatas sekali gitu ya. Jadi di saat yang sama ini lonjakan penumpang tuh cukup tinggi ya, demand-nya cukup tinggi gitu ya. Nah, yang kami coba lakukan untuk mengefisienkan ini adalah sebenarnya kami mengoptimalkan gitu ya utilisasi sarana yang ada gitu ya. Jadi ada beberapa KA yang kita jalankan ini dengan memanfaatkan waktu idle KA tersebut ya sebelum KA tersebut nanti melakukan pendinasan selanjutnya gitu ya. Dan ini kita coba buat ya untuk di beberapa KA, misalkan contoh Argo Parahyangan gitu ya. Ini kita memanfaatkan idle KA Gajayana gitu ya ataupun Harina gitu ya, di mana nanti mereka akan berdinas di malam hari lagi gitu ya. Nah ini kita optimalkan untuk dioperasikan sebagai KA Argo Parahyangan seperti itu. Nah ini salah satu yang kita coba utilize gitu ya, optimalkan supaya gitu tadi ya kita bisa mengenerate kapasitas seat yang cukup dengan biaya yang bisa kita maintain dengan baik. Seperti itu, Mas Bram. Oke, baik. Kalau memang ada lonjakan, sebetulnya persentase kenaikan lonjakan penumpangnya berapa persen di tahun ini, Bu Ririn? Dan kiranya apakah Iya. apabila saya begitu ya, membeli tiket di hari ini untuk ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, apakah juga masih ada? Oh ya, pastinya masih ada ya, Mas Bram ya, karena sebenarnya kita sudah, menyiapkan seat cukup banyak sekali gitu ya. Kapasitas yang kita siapkan tahun ini itu sekitar 4,2 juta gitu ya, atau mengalami peningkatan sekitar, 4% dibanding lebaran tahun lalu gitu ya. Jadi, dan kalau kita lihat ya, update penjualan per pagi ini gitu ya, sebenarnya untuk KA jarak jauh ini serapannya tuh masih sekitar 70% gitu ya. Jadi masih ada 30% lagi gitu ya, atau sekitar 900-an lagi ya, 900 ribuan seat yang memang masih bisa diserap oleh masyarakat seperti itu untuk mendukung angkutan mudik maupun nanti pada saat arus balik ya setelah di pasca Lebaran ya. Karena tadi kita melihat titik-titik kerawanan begitu ya, ada terjadi longsor dan juga berbagai macam bencana yang bisa disebabkan karena adanya cuaca ekstrim di rute arus mudik kali ini. Kalau misalnya dari transportasi darat yaitu bis, seberapa fleksibel juga untuk mengganti rute, misalkan saja ada jalur tersebut terkena longsor, nah ini harus memutar ataupun harus mencari jalur alternatif lain. Seberapa fleksibel Pak Sani? Oh, kalau kita sepanjang itu bisa kita lalui, kita routing ulang, kita lakukan. Jadi secara izin Kementerian Perhubungan itu kan dia A ke B, ada lintasan-lintasan, ya kan? Nah nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, ada kemungkinan dia melintas melambung gitu kan. Tapi kan tujuannya ke B dengan alasan tertentu. Nah tentu kan ini ada koordinasi antar stakeholders kalau terjadi force majeure. Contoh, waktu pelalawan banjir 2 bulan lalu, itu pelalawan banjir kan cukup terendam itu sampai hampir 1 bulan. Itu bus kami yang tadinya dari Pekanbaru lewat lintas timur itu mutar ke lintas tengah. Lintas tengah mutar Morobungo masuk lagi baru ke Jambi. Nah itu bisa kita lakukan. Namun jam tempuhnya bertambah. Hanya ada beberapa daerah yang masyarakatnya masih belum berkenan. Nah ini yang agak kurang pengertian dan bekerja samanya. Tapi kembali lagi, kalau aparat setempat bisa mensosialisasikan, mengkondisikan, memberikan pengertian kepada masyarakatnya, ya insya Allah itu nggak ada masalah. Kita bisa nge-routing ulang dengan kalau terjadi force majeure yang seperti itu. Nah, tapi ada beberapa lintas itu yang memang stuck, kita buntu, tidak bisa, hanya bisa putar balik. Ya seperti jalur barat yang saya ceritakan, Lampung itu jalur Sumatera yang lintas barat, itu kan cuma satu jalan.
sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang. Jadi kalau ada longsor nutup jalan, ya mau nggak mau kita berusaha muter balik, muter lewat kembali lagi ke titik tengahnya lewat rute lain yang lewat dinas tengah. Jadi itu memang agak worse ya, tapi semoga itu tidak terjadi. Ya. Kita berharap itu tidak terjadi. Kemarin beberapa minggu yang lalu sempat ada longsor-longsor kecil, tapi bisa diatasi. Jadi yang kami harapkan pemerintah daerah kan sudah tahu titik-titik mana yang rawan longsor, mohon disediakan alat berat dan operatornya. Kadang-kadang itu operatornya ada, alat beratnya rusak. Alat beratnya ada, operatornya yang tidur nggak bisa dibangunin. Nah ini yang mengganggu. Artinya gini, kami ini kan hanya pelayan. Yang kami layani kan masyarakat. Kasihan masyarakat sampai dari tengah malam atau dari sore sampai ke subuh, baru besok pagi baru mau kerja. Nah ini yang jangan sampai terjadi lah. Jadi kalau memang terjadi ya cepat diatasi saja, karena ini kan saatnya kita melayani masyarakat untuk melakukan hajat ritual wajib. Tahunan. Ritual wajib. Ya. Nah, jadi ya kami berharap kerjasama pemerintah daerah khususnya untuk standby, menyiapkan ada hal-hal yang mensupport supaya masyarakat ini tidak terganggu perjalanannya dengan terlalu signifikan. Oke, ini catatan begitu ya untuk pemerintah dan juga stakeholder yang harus standby tentunya di arus atau jalan-jalan rute mudik di tahun 2024 ini. Kalau misalnya saja ada fleksibilitas terkait memutar atau rutenya menjadi melambung, bagaimana menyiasati efisiensi solar khususnya atau biaya operasional tersebut, Pak Sani? Mas Bram, kalau sudah terjadi force major, itu tidak bisa kita bebankan kepada penumpang. Artinya kalau bus itu sudah berangkat terjadi force major seperti itu sudah, ini menurut kami. Baik. Dan yang kami pahami juga kami jalankan. Oke. Khususnya PT San Putra Sejahtera atau POSAN. Itu sudah menjadi konsekuensi manajemen sebagai pelayan masyarakat. Jadi haknya masyarakat itu setelah membayar tiket, dia harus tiba ke tujuannya dengan aman, nyaman. Nah, kalau ada terjadi hal seperti itu, ya pasti kita ada spend solar. Itu yang udah pasti utama. Ya kalau yang lain-lain saya rasa sudah nggak terlalu besar ya. Kalau gaji pengemudi, kru, mereka juga tidak ada menuntut yang lebih karena ini kan force major. Jadi menurut saya itu sudah konsekuensi. Tidak bisa kita charge-kan, karena memutar balik kita charge dan segala macam, itu menjadi kewajiban dan yang harus kita penuhi. Jadi bagi saya itu lumrah kita akomodir, tidak perlu membebankan lagi pihak lain. Oke. Dan efisiensi nggak bisa kita lakukan. Udah pasti inefisiensi terjadi. Karena harus memutar balik dengan kilometernya juga tidak sedikit, bisa ngerouting itu bisa sampai ratusan kilo. Tapi ya konsekuensi kita harus penuhi. Hanya, ya ini mumpung kesempatan baik ya. Dengan hormat kami mohon Pertamina, ESDM, pastikan suplai bahan bakar itu ada di SPBU. Karena sampai hari ini masih banyak SPBU tidak menjual biosolar dan stoknya kosong. Ini menjadi kendala.